Oke cuy, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua. Jadi banyak banget nih komentar dari kalian dari IG, TikTok ataupun YouTube yang minta spill, bang lu make gear apa aja sih? Dan kamera lu tuh apa? Lensa yang lu pakai tuh apa aja buat bikin video sinematik lah pokoknya. Jadi video kali ini gua mau nge-spill beberapa gear gua aja ya, yang sering banget gua pakai buat bikin sinematik. Oke, kita mulai aja cuy dari segi kameranya. Di sini gua pakai kamera Sony A5100. Kenapa gua milih kamera ini? Karena dulu gua sempet bimbang ya, terhalang budget juga antara A5000 tuh sama A6000. Dan gua pilihlah ke Sony A5000 ini yang gue beli dengan harga 4 jutaan lah. Setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu gue belinya. Nah, kenapa gue memilih A5100 ini daripada A6000? Yang pertama karena fitur dari kameranya itu nggak terlalu beda jauh cuy sama A6000. Bedanya sama A6000 itu, kalau A6000 di sininya ada viewfindernya ya. Di sini buat moto kalau lu keterangan kalau lagi siang-siang tuh, bedanya di situ. Sama continuous shootnya tuh yang buat foto beruntun itu beda 5. Kalau di sini 6 fps, kalau di sana itu 11. Dan juga perbedaannya nggak terlalu banyak ya cuy. Itu aja sih. Makanya gue mikir kenapa milih ini, karena bedanya juga lumayan cuy, beda 2 juta atau 1,5 gitu. Nah, fitur lainnya juga ini menurut gua juga udah mendukung banget sih buat lu pada kalau mau buat sinematik. Dan yang di luar dugaan gua, kamera ini tuh autofokusnya kencang banget cuy di harga 3 jutaan. Karena dia bisa diatur nih untuk autofokusnya. Dia bisa dipilih. Ada fast, normal, sama slow. Dan di sini juga track durationnya bisa kita setting juga cuy. Jadi menurut gue ini juga udah bisa lah buat profesional kalau buat libas semua kerjaan mah. Dan di sini dia juga udah 60 fps tuh. Jadi nggak ada terlalu banyak lah bedanya sama A6000 menurut gue pribadi ya. Mungkin kalau gue upgrade tuh ke A6400 atau enggak A73 atau enggak A7C cuy. Itu baru gue upgrade dari sini. Kalau gue upgrade sekarang ke A6000 itu kayaknya menurut gue tuh jatuhnya buang-buang duit aja. Karena fiturnya itu enggak terlalu jauh sama A6000. Makanya gue pilih A5100 gitu. Oke, lanjut. Lensa yang gue pakai tuh di sini ada lensa kit bawaan 1650 dari bawaan Sony-nya gue pas beli. Dan gue beli kamera ini second ya cuy, second tapi bekas display toko kalau nggak salah dulu. Gue belinya harganya lebih murah. Di sini gue pakai lensa kit. Mungkin kalau gue butuh yang wide atau gue butuh buat rolling, gue makainya lensa ini. Dan di sini lensa yang gue sering pakai yaitu ini dia nih, jagoan gue nih, Sigma 30 f1.4. Gue dulu beli lensa ini di harga 3,4 atau 3,5 gitu. Gue lupa, pokoknya ini udah lama. Gue bekas teman gue, alhamdulillah gue nego-nego ya, harganya jadi turun lah ya. Gue milih lensa ini satu karena menurut gue warnanya enak banget nih cuy. Warnanya kayak apa ya, kayak dramatis gitu lah pokoknya. Beda aja dari lensa gue yang lain gitu. Dari dua lensa ini. Dan juga untuk autofokusnya itu cepet banget, asli cepet banget cuy. Nggak berisik juga, nggak ada bunyi juga. Jadi kalau kalian misal lagi butuh buat triko-triko suara itu nggak ganggu cuy, asli. Di sini emang menurut gue harganya lumayan ya, karena lensa Sony ya gitulah cuy, mahal-mahal. Yang kedua lanjut aja nih cuy ke lensa Yongnuo 50mm f1,8. Kenapa gue milih lensa ini? Karena
awalnya dulu gue belum punya budget ya, dari pindah ke lens sakit. Gue dulu lens sakit terus cuy, terus gue berusaha nabung. Gue beli yang Yongnuo 50 mm ini di harga 1,2 atau 1,5 gitu. Gue juga beli dari bekas temen gue. Jadi gue beli bekasan mulu nih cuy. Di sini dulu ya gue video pakai inilah cuy, biar ada efek bokeh. Gue beli yang low budget dulu. Abis itu baru pindah ke Sigma yang 30 mm 30 mm ini, karena gue butuh yang agak wide dan juga f-nya itu udah sampai 1,4 f1.4 nih yang buat Sigma. Jadi buat low LED di malam hari itu juga nggak noise cuy. Kalau buat video ya, menurut gue ini udah oke banget sih buat lensa APS-C gue nih Sony. Lanjut buat baterainya nih, gue pakai dari merek satu tuh merek Kingma yang udah udah include sama chargernya cuy. Jadi ini sepaket sama baterai 2, itu harganya dulu gue beli 250-an. Karena itu doang yang paling murah. Lalu gue karena gue merasa kayak kurang nih beli Kingma, akhirnya gue beli lagi nih 2 baterai. Yang di situ yang dipasang kamera sama ini. Itu gue beli di harga 65.000 satunya. Dan menurut gue baterai ini lumayan awet loh cuy. Malah lebih awet ini daripada yang Kingma gue yang ini nih. Yang ini udah bocor nih cuy, udah melendung nih. Tuh udah bisa diputer. Jadi ini udah melendung duluan. Ini udah lama gue pakai tapi tetap awet aja cuy. Nggak tahu kenapa ini baterai badak cuy. Untuk 4 baterai ini 1, 2, 3, 4 itu gue bisa pakai seharian dari pagi sampai sore jam 6 ketemu jam 6. Pokoknya ya lumayan awet lah. Dan apalagi nih cuy, oh iya, gue bakal spill gimbal yang gue pakai nih. Nah, untuk gimbalnya nih gue pakai dari merek Vayu, yaitu Vayu Sculpt C. Dan sebelumnya itu gue make dari merek Zhiyun Crane M2 yang harganya 2 jutaan. Tapi yang ini, yang Vayu ini gue upgrade dari Zhiyun yang kemarin, itu di harga 3,8. Jadi ya invest aja cuy. Gue butuh banget. Sekarang kan konten-konten kebanyakan potret ya. Kalau dulu landscape tuh gue masih bisa tuh pakai yang Zhiyun Crane M2 buat landscape. Tapi kalau yang sekarang yang buat di Zhiyun itu udah nggak bisa cuy. Makanya gue upgrade ke yang gimbal ini. Dan menurut gue oke banget sih ini gimbal dari segi rolling, semuanya kestabilan. Terus buat di adjust sininya itu gampang cuy, gampang nih cuy. Karena di sini udah ada kunciannya. Setiap kita mau balancing itu lebih cepat. Dan udah tinggal plug aja, gak usah di setting lagi. Kalian tinggal setting sekali aja. Nah, karena gimbal ini juga udah ada fitur portrait mode. Tapi sayangnya buat fitur portrait mode di gimbal Vayu Sculpt C ini, dia kalau lagi mode portrait itu ngehalangin layarnya cuy. Jadi gua PR lagi cuy, ngeluarin duit lagi. Gue beli mountingnya lagi nih cuy buat video potret dari merek Kingma nih. Yes, Kingma emang the best banget nih, murah banget dah pokoknya. Gue beli ini ya yang low budget. Ini udah besi cuy, aluminium ya, besi. Kalau biasanya tuh temen gue dulu pernah yang bawa yang plastik cuy. Ini cuman di harga 99.000 lah pokoknya, udah sama ongkir. Kalian bisa cek aja di Shopee, banyak lah yang jual. Balik lagi ke gimbal ini. Dan menurut gua baterainya di gimbal harga 3,8 itu baterainya lumayan awet. Seharian gua pakai bisa sampai malam. Dari pagi tuh jam 6 pagi sampai malam kisaran jam 8 itu masih hidup cuy baterainya. Dan tinggal sisa baterainya tuh 15% waktu itu. Dan ya, gimbal ini juga udah ada trigger buat kita langsung mencet record dari tombol sini, gak usah ke atas kameranya lagi. Dan gimbal ini bisa nampung beban cukup banyak, sekitar 3,5 kilo.
Itu bisa buat kamera A7, terus lensa G Master, lensa tele juga bisa sih menurut gua, sama monitor eksternal mungkin bisa dipasang di situ. Oke, lanjut. Kita balik lagi ngebahas kameranya. Ini gue dulu beli di harga 3,8 ya. Oke, kita balik lagi ke kameranya nih cuy. Apakah kamera ini worth it untuk dibeli buat kalian yang masih pemula ataupun yang udah buat kerja gitu sehari-hari? Apakah ini cocok? Menurut gua sangat cocok cuy. Sangat worth it lah pokoknya dengan harga di 3,5an sekarang ya. Dulu sih gue beli 4 juta. Tapi sekarang udah turun. Kenapa? Karena satu, kamera ini autofocusnya cepet banget. Terus yang kedua, buat di low light itu dia cukup mumpuni cuy. Autofocusnya juga tetap jalan cepet banget cuy. Yang ketiga, itu udah support 60 fps dan dia udah ada format XAVCS yang bisa record sampai 50 bit 50 mbps. Oke, tajam lah ini cuy. Menurut gua ya di harga segitu ya cuy, gimana ya, udah worth it banget lah. Tapi yang kekurangannya ada beberapa nih. Yang pertama itu overheat. Dia kalau udah record sampai 20 menitan lebih itu dia bakal overheat, bakal ada tanda kuning-kuning di sini dan kameranya pun akan mati. Nanti kalian tunggu 10 menit sampai kameranya agak adem cuy, baru dia bisa digunakan lagi. Yang kedua itu nggak ada buat mic eksternal cuy. Ini susah nanti kalau buat vlog YouTube. Jadi kalian harus pintar-pintar lah. Itu kelemahannya. Yang ketiga ya menurut gua bebannya sih terlalu ringan. Karena buat rolling shoot foto itu susah. Dia terpa angin gitu ya. Jadi kita bakal susah buat nyeimbanginnya. Udah sih menurut gue itu aja. Nggak ada yang problem banget dari kamera ini. Selama gue pakai dari udah 2 tahun lah gue pakai kamera ini tuh aman-aman aja. Jadi segitu aja video dari gue. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan kalian selama ini. Bang, gear apa aja sih yang lu pakai kan? Gue sampai pusing coy jawabin terus di kolom komentar kan. Padahal gue udah spill juga, gue udah taruh di feed IG gue. Pokoknya gear apa aja sih menurut gue kalau kalian maksimalin dengan benar-benar itu bakal ya membantu kalian lah. Terutama kalau gear itu menurut gue cuman sarana buat mempermudah pekerjaan kalian. Mungkin kalau kalian udah ada rezeki lebih, mending kalian upgrade dulu buat investasi. Karena emang bener gear itu memang nggak ngaruh ke hasil video, cuman itu bakal mempermudah pekerjaan kalian gitu. Menurut gua ya. Dulu gua make Nikon D3100, buset. AF lama banget. Gua sampai stres coy buat rolling tuh susah banget. Oke, sekian dulu video dari gua. Pokoknya semangat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.